Abang-abang izin yang di belakang rokoknya tolong dikondisikan Bang ya biar kada masuk visual. Minta rela. Terima kasih banyak. Oh biar keluar. Siap Bang, dari kuasa hukum nih Bang, fakta terbaru apa Bang yang bisa diungkapkan nih Bang, atau yang diketahui nih Bang? Ya, fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa Bang, dia menyuruh membuka kamar itu Bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu untuk membukakan kamar. Namun setelah sampai di hotel tersebut, korban dipaksa untuk masuk ke dalam, lehernya dipiting, kemudian dipaksa untuk berhubungan badan. Berarti statusnya ini bukan kasih ya? Awalnya bukan. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapat, itu bukan. Berarti minta pertanggungjawaban? Kalau minta pertanggungjawaban tidak, namun setelah dari perbuatan yang awalnya dia melakukan pemerkosaan tersebut, kemudian pihak keluarga memanggil terdakwa ini. Setelah itu terdakwa datang dan dia menyampaikan bahwa dia bersedia bertanggung jawab. Jadi dia yang bersedia bertanggung jawab. Kalau dari pihak keluarga sebenarnya ingin meminta pertanggungjawaban dalam hal ini, perbuatan tersebut sudah salah, seharusnya dilaporkan perbuatan tersebut. Nah, namun dari pihak korban, dari pihak terdakwa dia bersedia untuk bertanggung jawab, yaitu menikahi. Nah, dari janji-janji menikahi inilah akhirnya si korban terbujuk sehingga menganggap karena sudah ada tanggal yang ditetapkan untuk pernikahan, kemudian menganggap hubungan itu adalah sebagai kekasih, seperti itu. Jadi bukan berawal dari kayak yang pada umumnya orang pacaran saling dekat, suka sama suka, bukan. Nah, yang kedua juga setelah berjalannya waktu pada saat terjadinya tanggal 22 Maret kemarin, pada saat kejadian, fakta terbaru yang kami dapatkan berdasarkan keterangan dari dokter forensik yang disampaikan kepada keluarga korban sendiri, menyampaikan bahwa adanya temuan kemerahan serta, saya baca dulu biar nggak salah ini ya, ditemukan kelamin kemerahan, selaput darah yang merah, terus kemudian ada cairan putih. Nah, itu positif cairan mani. Di mulut rahim ada luka lecet, memar sampai ke mulut rahim bagian dalam. Jadi sampai memar itu sampai ke mulut rahim bagian dalam. Nah, nanti silakan teman-teman, apakah memar ini itu bisa diindikasikan hubungan badan suka sama suka, terserah saja. Artinya Bang ada kegiatan ruda paksa, ada tindakan ruda paksa dulu sebelum dihabisi itu. Indikasi dugaan itu selalu ada, namun yang lebih bisa menjelaskan ini sebenarnya penyidik atau tim dokter forensik. Karena kita melihat hasilnya memar. Untuk cairan mani tadi Bang katanya banyak Bang, benar ya? Dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi ini bukan hanya kami mengindikasikan bukan hanya dugaan tindak pidana pembunuhan, namun juga ada dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Perkiraan sementara apakah ini satu orang atau lebih Bang? Untuk indikasi Bang? Karena ini kan banyak nih Bang. Kalau untuk satu orang atau lebih nanti biar teman-teman yang lainnya menjawab ya. Tapi kalau dari hasil jumlah sperma itu dalam jumlah yang banyak. Namun apakah ini satu orang atau lebih, dari pihak kami pun sudah meminta kepada Pomal untuk dilakukan tes DNA terhadap cairan tersebut. Ya kan, cairan tersebut milik siapa? Apakah benar hanya milik Jumran seorang atau ada pihak lain? Nah, seperti itu. Untuk proses Bang sampai mana sekarang? Proses masih di penyidikan di Pomal, proses penyidikannya. Dari kuasa hukum nanti sama keluarga apakah ada dipanggil lagi kan atau tetap seperti apa? Belum ada informasi untuk meminta keterangan lanjutan. Namun dari kami juga sudah ada berencana untuk ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada keluarga. Sampai sekarang kan bagian Pomal belum mengeluarkan statement sama sekali. Emang tidak mau berkomentar ke keluarga atau gimana? Nah, kalau itu
kayaknya lebih baik ke Pomal ya. Kami pun tidak tahu. Kami sebenarnya berharap agar Pomal ini penyidik segera memberikan terbuka, transparan, memberikan statement ke publik, ya, termasuk terkait motifnya apa, bagaimana cara membunuhnya, apakah dilakukan pelecehan seksual dulu atau baru dibunuh, atau dibunuh dulu baru dilakukan pelecehan seksual. Nah itu juga seharusnya diungkap, disampaikan ke publik. Tapi dari kuasa hukum bisa mengakses itu? Belum disampaikan kepada kami. Belum disampaikan. Sampai saat ini belum ada. Belum disampaikan. Mungkin masih proses penyidikan ya, jadi kita hormati aja dulu, kita hargai. Tapi ya kami berharap agar jangan terlalu lama untuk memberikan statement ke publik. Ini namanya Pak? C. Oriza Satifah. Oh yang WA malam tadi? Oh iya, gitu. Lebih kiri. Pak baru mau nonton, Pak? Sudah, oh ya saya.